Oke, selamat sore Tribuners. Eh, Kali ini kita jumpa lagi dengan suasana yang baru. Kalau biasanya itu di sofa atau di kursi dengan berhadap-hadapan. Kali ini kita dengan konsep yang baru yaitu podcast. Jadi welcome to Tribun Ambon Podcast Volume 1. Jeng 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 jeng. Oke, jadi ini edisi pertama Tribuners. Jadi kedepannya kita akan mencoba untuk meruntinkan ini podcast. Jadi doain saja Tribuners supaya program ini jalan terus dengan narasumber yang kece-kece badai akan kita undang, beda dengan narasumber-narasumbernya yang story sama special interview yang agak eh, orang-orang penting semuanya. Tapi di sini kita akan lebih asik gitu. Tentunya bukan cuma beta nanti ada beberapa teman-teman jurnalis dari Tribun Ambon juga yang akan membawakannya. Oke, seperti yang Tribuners sudah lihat di flyer, bahwa hari ini kita bahasannya agak wow. Jadi sukacita akan ada pada sore hari ini di sini. Haleluya. Jadi Tribuners, tema yang akan kita bahas sore hari ini adalah makna Natal bagi anak muda, dan saya sudah kedatangan seorang narasumber saya yang sangat luar biasa juga, yaitu pendeta atau bisa bisa dibilang youth pastor Iya, dari Gereja GKRI Air iya, Hidup Ambon. iya, Selamat datang Pastor iya, Ewin ke studio kita. Semoga betah ya. Semoga nanti kalau misalnya kita pasti, ada undangan berikutnya mau mau lagi ya. pasti, Nah, pasti. waduh. Mungkin ini akan rutin kalau bisa ya. Kalau nanti view-nya bagus, orang suka, mungkin kita akan bikin program khusus buat apa? Buat atau hari Minggu atau akhir-akhir pekan gitu ya Pastor, buat kasih pencerahan-pencerahan buat Tribuners gitu. Apa kabarnya Pastor? Baik, puji Tuhan, sangat baik, sangat Sangat baik, baik ya, sangat baik, sangat baik. luar biasa. Oke. Sibuk apa sekarang jelang Natal ini Pastor? Yang pasti karena saya sendiri di gereja full Mm-mm. timer, Full jadi time ya. memang kita sibuknya ya paling ya mengurus soal ibadah. Memang kita sudah dari sejak awal Desember ada rangkaian acara menjelang Natal, ada Oke. perlombaan tapi sudah selesai. Mm-mm. Kita paling sekarang prepare buat perayaan malam Natal dan malam tahun baru saja. Oh, jadi acara Natalnya udah selesai. Udah selesai kemarin, tanggal Hmm. 16 kemarin. Tadi Pastor bilang ada lomba. Iya, jadi kita Mm-mm. biasa, kita itu dari tahun ke tahun, Mm-mm. kita ya istilahnya kita menyemarakan rumah Tuhan, sekaligus Mm-mm. bikin jemaat itu antusias Semangat gitu menyambut ya. menyambut hari Natal. Jadi kita Ah, bikin bermacam-macam perlombaan dan kemarin sudah selesai. lomba apa saja itu Pastor? Kita ada lomba vokal Vokal grup grup, ya. lomba fashion show Vision Show anak, anak. TikTok Asik ya pemuda. TikTok, ada TikTok loh. Tribuners, oke. Iya, Heeh. fashion show, TikTok, vokal grup, nyanyi tunggal, itu Heeh. juga. Jadi itu rutin dibikin tiap tahun. Tiap tahun. Tujuannya untuk ya menyemarakan rumah Tuhan gereja, kemudian Mm-mm. ya supaya sekedar kita tuh fun, apalagi udah tahun belakang Mm-mm. ini kan COVID nih, Iya betul betul semua betul. aktivitas dibatasin. Iya. Jadi pas minggu awal-awal bulan Desember kita pakai momentum menyambut Natal, kita menyemarakan rumah Tuhan lagi, bikin lebih Mm-mm. happy-happy, senang-senang lagi. Jadi tinggal menunggu apa tanggal ibadah untuk Malam puncak Natal, ya, malam iya, Natal itu iya, aja. Oke. Eh, Bicara Natal nih Pastor, makna Natal buat Pastor sendiri itu apa? iya. Oke, kalau udah ngomong gini berarti karena gini, karena eh, saya basicnya pendeta. Jadi saya harus Pendeta. ngomong sesuai apa yang ada di itu di Sia. Alkitab kan, Iya gitu iya iya ya. iya. Jadi memang kalau ngomong makna Natal, kalau kita lihat itu kan kan beda beda umur, pasti beda pemahaman. Iya. Karena gini, anak-anak tuh lebih suka, oh ini mau Natal banyak petasan, gitu Petasan, kan, pung-pung, ya ya kan, pum, meriah-meriah. oke. Anak-anak kan gitu. Heeh. Tapi ada juga orang dewasa ini Orang yang dewasa suka. kalau yang perempuan, ini kayaknya saatnya buat gorden baru kayaknya, Oh yang iya iya ibu-ibu, iya ya iya kan, iya iya ya betul kan. betul. Mungkin kayak gitu ya. Heeh. Ini saatnya mau terima THR Oh misalnya, iya ya iya. kan. Buat anak-anak muda juga mungkin nggak jauh-jauh, ya kan. Ini Hmm. mungkin udah saatnya ya mau fun-fun, senang-senang, Hmm. Hmm. libur kuliahan Iya. gitu kan, libur 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 sekolah. Iya. Udah kita mungkin
ngecat rambut, Oh iya, rubah betul rubah betul betul. rubah gaya, modif motor. Nah, Oke. itu kan banyak hal itu. Jadi, Iya. masing-masing orang punya punya cara menyambut Natal itu beda dan Mhm. itu, buat saya pribadi itu sangat berpengaruh kepada bagaimana mereka memaknai Natal itu sendiri. Kalau ditanya saya pribadi apa itu Natal, makna Natal. Buat saya pribadi, saya bersyukur karena di momen itu saya memperingati, saya diingatkan kembali bahwa ada satu pribadi yang namanya Yesus pernah datang Mhm. sebagai juru selamat. Iya. Saya yang dulunya orang berdosa sekarang diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Mmm. Sehingga apa yang perlu saya siapkan adalah hati saya. Mhm. Kayak mungkin orang banyak-banyak sibuk, ini waktunya ngecat rumah. Iya. Ya, saya pun ngecat rumah gitu. Ya, Tapi betul bukan karena betul Natal. banget. Heeh, bukan karena Natal? Tapi karena memang ini waktu free karena kami udah libur pelayanan, udah ditutup semua pelayanan. Jadi Mhm. waktu juga buat saya bisa juga mungkin ngecat apa yang mungkin selama setahun belum Iya, diberesin diberesin, oh gitu. gitu. Tapi intinya bahwa buat saya pribadi Natal itu mengingatkan saya bahwa ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus yang pernah datang sebagai juru selamat, Selamat. yang pada perjalanannya mau mati buat saya, mau tebus saya, sehingga saya yang orang berdosa akhirnya diperdamaikan dengan Allah. Jadi intinya Natal itu soal damai Damai. sejahtera. Nah, masalahnya adalah apakah banyak orang merasakan hal yang sama? Karena momentum ini faktanya kita lihat bahwa ada orang-orang yang masuk juga dalam momen Natal tapi hatinya nggak damai. Banyak sih itu. Iya, hatinya hatinya nggak damai. Mungkin belum berdamai dengan suaminya, Ya, bisa mungkin jadi. belum berdamai dengan orang tuanya, Mhm. mungkin belum berdamai dengan sesamanya, Mhm. mungkin. Jadi yang paling penting itu sehingga kita masuk momen Natal kita nggak kehilangan esensi Natal itu apa sebenarnya. Esensi damai Jadi sekali lagi yang buat saya damai pribadi itu tadi itu ya? damai, Mhm. damai. Ya, Begitu. karena memang itu yang dibawa. Itu yang dibawa, Oke. damai, kasih, itu esensi Natal. Dan orang nggak boleh lupa bahwa ketika mereka masuk ke momen Natal, itu yang paling penting. Damai tadi itu. Damai, kedamaian itu yang paling damai, Mhm. perdamaian itu yang paling penting. Ya. Oke. Damai, Tribuners, damai. Jadi kalau ada apa-apa tuh ingat saja damai gitu. Ya. Dan itu sebenarnya maknanya lebih sebenarnya bukan untuk umat Kristiani aja sih Iya, sebenarnya ya. iya, Damai iya. itu kan universal siapa sih? Iya. Ya memang harus damai memang tuh. Karena gini kan, eee, damai itu kadang gini buat ya kita ngomong versi anak muda ya, Siap. damai itu kayak gini, oh udah ini ada sedikit pakai biar 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 tenang ya, Iya ya. iya iya. Buat anak muda ini loh, dikit minum aja biar damai Ah, pakai. Tapi itu kan damai yang sementara, damai yang itu sementara. bukan damai yang sejati. Eee, Kalau saya nggak salah ingat itu di Lukas pasal yang kedua ya kita Ya. bilang kan, jadi waktu malaikat datang mau kasih kabar buat para gembala-gembala, ini orang-orang yang tanda kutip termarginalkan ya di Mm. lingkungannya, kan dibilang gini, ya jangan takut, sesungguhnya aku beritakan kepadamu kabar sukacita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Yesus Kristus Tuhan Kristus. di kota Daud dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada percakapan yang berikutnya, malaikat juga bilang gini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai Sejahtera sejahtera di bumi bumi. di antara manusia yang berkenan kepadanya. Titiknya intinya adalah di antara manusia Sia. yang berkenan kepadanya. Jadi hanya orang-orang yang tahu memaknai makna Natal yang bisa merasakan damai Natal. Karena faktanya ada banyak yang tadi yang saya bilang, ada orang-orang yang nggak tahu sama sekali gimana caranya dia masuki momen ini. Mm-mm. Kan eee, tiap kali kita memperingati sesuatu berarti ada yang perlu kita ingat. Iya. Kan peringatan, ada yang perlu Ingat, diingat. kata dasarnya ingat. Ingat. Nah, intinya apa yang mau diingetin? Nah, itu tadi yang saya bilang yang harus diingat adalah bahwa ada satu pribadi yang datang dengan kasih kan Iya. dan bawa damai buat Oh, kita. damai luar Itu yang biasa. paling itu yang paling penting. Sehingga kita juga nggak kehilangan makna Natal, esensi Natal yang sesungguhnya itu nggak hilang. Supaya orang tahu bahwa oh iya benar ini Natal yang harus kayak gini. Orang masuk Betul juga sekali. nggak harus rumah dicat Rumah, ya, baru, baju baru, anak-anak juga. Yang paling penting kesiapan hati. kesiapan hati. Jadi gitu Tribuners, betul. Makna Natal sebenarnya itu saya setuju Pastor. Iya. Damai. Itu dia. Gitu. Jadi tapi sebenarnya anak-anak muda sekarang kan banyak yang bisa dibilang bukan apa keluar sih, tapi mungkin belum dapat jalan yang pas saja tuh dengan dong punya kegiatan yang tadi yang pastor bilang mungkin kayak mabuk-mabukan, pakai Iya, segala. Jadi itu kayak tradisi tiap tahun menjelang Natal gitu iya. pastor. Jadi ya sudah,
ayo begini dong, sudah nanti Natal sah. Jadi kayak ada reminder bahwa Natal itu pasti ya Oke, begitu-begitu. iya. Itu tuh gimana tuh Itu kira-kira? jadi memang kayak gini, kalau eh, Bro Edi ya, jadi Ya, siap. kalau Bro Edi ngomong sudah seperti itu, kita ngomong soal tradisi sebenarnya. Tradisi, ya. Jadi tradisi ini budaya itu nggak dibentuk sesaat, Iya, itu betul betul. bertahun-tahun. Mm-mm. Jadi kultur budaya. eh, kita harus jujur ya. Mm. Kalau 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 kita jujur, maaf ini untuk tempat-tempat yang mayoritasnya kantong-kantong Kristen kebanyakan, Siap. anak-anak muda. Harusnya kita malu kalau ngomong soal ini, Iya. karena ini tradisi yang salah. Mm-mm. Ini momen yang harusnya dipakai untuk kita introspeksi diri kita. Mm-mm. Mm-mm. Kan tadi awal saya ngomong soal ada juru selamat yang Juru selamat datang. yang datang ya. Nah kan namanya juru selamat. Kenapa harus ada juru selamat? Nah Mm. kan kenapa harus ada juru Pasti selamat? ada sesuatu Ada ya itu. sesuatu kan. Nah kalau kita belajar di teologi ya kan, ya kita ngomong eh, karena intinya semua orang itu buat dosa, Iya. terlahir dengan kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan akibat dosa itu orang terpisah dari Tuhan. Itu sebabnya sejak awal saya pikir semua agama universal tahu tentang kisah kejatuhan Adam ya. Iya. Jadi sejak kejatuhan Adam dan Hawa, ini proyek di bawah, proyek pemulihan, proyek Mm-mm. pendamaian. Mm-mm. Nah, akhirnya datang lagi Yesus Kristus juru Juru selamat. selamat. Jadi intinya bahwa kita tahu bahwa karena kita berdosa ada juru selamat yang Mm-mm. datang. Sehingga kita juga diingatkan, oh ini salah. Mm-mm. Rubah kita cara hidup, rubah Mm-mm. cara berpikir, changing of mind, Mm-mm. rubah karakter, Mm-mm. ya kan? Sehingga yang tadi yang berarti bilang kalau budaya ini yang sudah tahu salah, ya sebenarnya harus dirubah. Memang nggak gampang ya, Iya, iya, karena iya. yang namanya tradisi itu sudah bertahan ratusan tahun dan tidak gampang merubah. Tapi kalau orang mengerti bahwa yang datang ini juru selamat untuk mendamaikan kita yang berdosa yang gak layak ini dengan Bapa, gitu ya kan, dengan Allah Bapa, maka harusnya orang itu, oh saya Sadar. salah, beta salah nih, Mm-mm. masih berdosa, Mm-mm. rubah. Jadi intinya kita ngomong soal pertobatan. Pertobatan. Itu yang paling penting. Karena waktu orang masuk dalam yang namanya pertobatan, baru orang bisa rasakan damai yang tadi saya ngomong itu. Tapi kan kebanyakan tuh yang saya lihat itu pastor, anak muda sekarang itu ya bikin dulu, entah nanti udah masalah, udah apa gitu baru Benar, benar, benar. tobat kayak Benar, gitu. benar, benar, benar. Heeh. Bagaimana sih kira-kira anak muda itu supaya jangan sampai dia jatuh di dalam jurang dulu baru bilang angkat bendera putih tobat gitu lah Iya, ya iya, gitu. Harusnya kan ada pemikiran dari awal tuh bahwa iya, ya ini salah lele gitu. Terus dirubah sendiri lah tanpa harus iya, iya. jatuh dulu gitu. Itu Memang ngomong ini lebih kepada gini. Kita semua tahu bahwa kita semua diciptakan dengan kehendak bebas kehendak bebas. manusia, ya gitu, Mm-mm. kehendak bebas. Sehingga masing-masing orang itu dia akan memilih dia mau jalan hidupnya seperti apa. Seperti apa? Nah, kalau sampai ngomong soal, udah masih muda nih, bikin Ya, aja. ya, ya, Nanti ya, ya. waktunya baru Nah, bertobat gitu, baru nah. balik lagi. Tapi gini, maaf pastor saya potong. Iya. Tapi ada yang gini, ada yang pola pikirnya kayak gini. Ah, bikin saja mau. Kan ada juru selamat kayak gitu. Jadi Iya, iya. kayak ya sudahlah. Kita nikmati, kita hidup buat ini, dosa apa itu nanti ya udah nanti aja kayak gitu. Iya. Nah, itu yang tadi yang saya bilang itu pola pikir yang Pola salah, pikir yang itu salah ya. mindset yang salah karena orang berpikir tadi yang saya bilang itu karena kita sudah ada dengan budaya turun temurun, Iya. orang berpikir jadi Kristen otomatis masuk surga karena Yesus sudah mati buat dia. Iya, iya, Ternyata iya. dia keliru. Banyak yang kayak gitu tuh Iya, pastor ternyata ya. kan dia keliru. Karena jadi Kristen gak otomatis buat orang Masuk itu masuk surga. surga. Karena kalau dengan Kristen otomatis bikin orang masuk surga, berarti di surga sekarang ada tukang selingkuh, pembunuh, Iya juga penipu. Karena betul. orang Kristen juga kayak gitu Iya, kan. iya banyak. Setuju ya? Iya, Iya. setuju. Heeh. Jadi Kristen gak otomatis karena Yesus pun datang dia gak bawa agama Kristen. Dia datang Mm-mm. bawa ajaran kerajaan surga. Kerajaan surga, bukan Nah, agama Kristen. ajaran kerajaan surga jangan salah. Oke, Iya, ini kita baru kerajaan tahu ini. surga. Jadi itu prinsip kerajaan surga yang diajarkan dalam agama Kristen. Tapi intinya Yesus Mm-mm. datang dia nggak bawa yang agama Kristen. Orang disebut Kristen pertama kali karena orang menghidupi gaya hidup Yesus yang dibilang Kristus itu. Makanya Oke, dinamakan Kristen karena oke, menghidupi cara hidup Kristus. Jadi jangan salah gitu. Otomatis oke. masuk surga karena di Kristen itu salah sama sekali. Salah sama sekali. Salah sama sekali. Memang itu tanggung jawab terbesar gereja adalah bagaimana
mengubah cara pandang orang, paradigma orang, cara berpikirnya, bahwa jadi Kristen nggak otomatis bikin orang itu masuk surga. Betul. Jadi gitu Tribuners, buat teman-teman yang di luar sana, mending sadar sadar lebih awal gitu daripada udah jatuh atau apa yang terus baru Ini Brady, jadi ah, kita juga nggak tahu kapan ya SK kita diturunkan, tahu ya SK. surat Oh ya ya kematian, ya, ya tahu oke, ya. siap. Oke, jadi Bisa hari ini, kita besok. pikir masih sangat muda nih, soyang gitu kan. Ya ya Jadi ya, bikin bikin aja. Kita nggak tahu. Faktanya kita lihat bahwa siapapun nggak bisa prediksi kapan dia mati. siap. Bisa aja ya, Hmm. ini cuman kita ngomong. Bisa aja setelah selesai acara podcast ini, ya kan. Jangan dong, Pastor. Ini bisa aja gitu kan, ya kan. Bisa aja. Ya SK ya, datang gitu. who knows lah. Kita nggak pernah tahu Iya, gitu. Nah, itu sebabnya kenapa kalau kita ngomong soal pertobatan di dalam firman Tuhan itu konsepnya hari ini, hari ini, bukan besok. bukan besok. Jadi hari ini ketika orang dengar firman Tuhan disampaikan, bagaimana cara hidupnya diingatkan, you salah gitu, kamu Iya. salah. Rubah sekarang, Mm-mm. rubah cara berpikirmu sekarang. Jangan tunggu Konsepnya besok sekarang juga. hari. Gitu. Karena kita sama sekali nggak tahu. Ah, Jadi sebenarnya konsep hari esok itu belum tentu pasti ada. belum pasti ada ya. Tapi kalau hari ini, sekarang ini kan ada. Dengar, iya. Ya, Dengar sekarang, rubah. berubah. Itu yang selalu kami coba ingatkan buat semua anak muda. Tapi memang itu tantangan terberat, tugas terberat gereja adalah bagaimana membawa umatnya, ya kan? Itu apalagi dalam momen Natal ini, gimana membuat umatnya tuh lebih banyak tahu dan introspeksi Natal tuh apa, Iya. harus bikin apa Iya. yang harus disiapin, bukan soal ngajak-ngajak rumah itu dan Iya, lain-lain, iya, iya. tapi hati, Lebih ke hati ya. hidupnya. Betul sekali. Damai guys, damai. Wow, beta punya hati sekarang mulai. Wow, terima kasih Pastor. Tadi Pastor sedikit menyinggung soal tugasnya gereja yang tadi Iya. untuk Mengingatkan. mengingatkan kayak gitu. Ah, itu berat, Pastor. Sangat berat, Gini, lumayan berat. oke. Gini, kalau kalau kita ngomong gereja, sebenarnya gini, ada bukan dua konsep, tapi yang pertama gereja sebagai organisasi. Organisasi ya, Tapi pada intinya gereja itu ngomong soal orang di dalamnya. orang di dalam. Ada lagunya kan, gereja bukan bangunannya atau orang dalamnya kan Iya, ada. iya. Jadi kalau ngomong soal gereja sebagai institusi, sebagai organisasi, nah contohnya seperti saya di dalamnya full timer. Iya. Kita lakukan fungsi organisasi penggembalaan, menikahkan orang, Iya. membaptis orang, Iya. gitu kan, berkhotbah dan lain-lain. Kemudian kalau kita ngomong soal gereja yang sesungguhnya, Iya. adalah orang-orang yang dulu hidupnya gelap, dipanggil sekarang ke dalam terang, dan tugasnya adalah bagaimana cara lagi membawa orang-orang yang dari gelap ke dalam terang. Itu yang kita ngomong soal eklesia, itu gereja, Eklesia. ya itu gereja. Sehingga adalah tugas semua orang, warga gereja, jemaat, orang di dalamnya ya, bukan Iya. bangunan, Iya. untuk bagaimana mungkin dia menularkan apa yang dia dapatkan. Jadi kayak dulu beta ini pancuri, sekarang beta yang pancuri lagi. Nah, ale yang pancuri sekarang beta bawa ale, beta ini bisa berubah nih karena ada di situ. Nah, itu Iya, contoh iya, iya, praktisnya iya. mungkin seperti gitu. Heeh. Di orang Ambon tuh udah, karena yang tadi yang itu turun temurun sudah Mm-mm. budayanya, sehingga kalau kita ngomong soal kayak yang kayak ini seperti ada sedikit resistensi. Sorry, beta sudah kayak gini, jangan ganggu beta gitu. Beta sudah kayak gini. Jadi memang mau bilang berat juga sering berat amat, karena Iya. bisa dengan cara-cara yang simple. Kami di gereja, teman-teman muda, kami ajarkan mereka gini-gini, mungkin ada orang-orang yang di sekeliling kamu, tempat kerjamu, sekolahmu. Kita bisa mulai dengan cara-cara yang paling simpel. Kita mungkin bisa ngomong, Tuhan Yesus mengasihi kamu loh. Mhm. Itu Sesimpel bahasa itu ya. kelihatannya sederhana, tapi untuk memulainya itu kadang-kadang agak, jangan-jangan sampai ngomong kayak gini, dia tuh resisten sama saya, Iya, iya, menolak iya. saya gitu. Jadi, tapi kalau kita ingat lagi tujuan awal kenapa gereja, tanggung jawab gereja itu, kita ngomong soal amanat agung. Amanat agung. Iya, jadi setelah Yesus bangkit, sebelum dia terangkat ke sorga, Iya. kan pesannya buat semua gereja, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah dan seterusnya. Jadi itu amanat agung, itu tugas utama semua warga gereja. Bukan cuma orang-orang seperti saya yang di gereja Iya, pendeta, iya, iya, iya. tapi semua warga gereja. Gimana mewartakan bahwa ada ini loh Yesus kayak gini. Saya kayak contoh ya, orang-orang ini kan aku ngomong soal Natal juga ya. Siap.
Kalau kita ngomong soal momen Natal kan ada tokoh-tokoh kayak Maria, Maria ya, Yusuf, iya, ada para malaikat, ada orang iya, Majus, iya, ada gembala. Nah, buat saya yang salah satu yang paling berkesan adalah gembala. Ini gembala. orang-orang biasa yang sama sekali nggak dihitung, nggak punya persembahan, nggak kaya seperti orang Majus dari Persia yang datang Mm-mm. bawa emas, kemenyan Iya, dan iya, mur buat Yesus. Ini orang biasa yang hanya gembalakan kambing domba yang bukan punya mereka, mm-mm. tapi malaikat. Tapi kabar baik itu disampaikan buat mereka. Dan walaupun mereka nggak punya apa-apa untuk diberi, mereka masih punya mulut Untuk untuk ke kota. ya, Ini loh hari ini ada yang lahir, juru ada selamat, ada Mesias. damai. Itu yang Gitu. paling penting sebenarnya. Bukan orang-orang majus yang berada yang tadi itu ya, Tapi orang biasa orang pun itu, biasa. kayak gembala itu nggak punya apa-apa, domba aja punya orang, ya Iya, kan? iya, itu Tapi yang mereka punya mulut mulut untuk mewartakan bahwa ini loh ada Raja Damai yang lahir, namanya Yesus. Yesus. Gitu. Wow, dalam sekali ini. Ya, wow, itu merinding loh. Wow, ya, oke Pastor. Pembahasannya lumayan. Wow, wow, wow. Lumayan ringan Ya, berat gitu dengan ya. berat. Tapi beta sedikit tercerahkan selama ini soal bagaimana yang katong anak muda selama ini menyikapi Natal tuh kebanyakan lebih hura-hura. Ya paling cuma datang, ya pi gereja, kayak begitu, tanggal Iya, 25 pi gereja, setahun ikut, sekali, ya setahun dua kali. gitu. Kayak begitu, padahal nilai yang tadi yang pastor bilang Iya, itu yang itu yang harusnya paling ya, penting. Itu yang paling wow, penting. gitu. Sebenarnya katong su tahu sih sebenarnya hal-hal yang sih boleh dibikin gitu, tapi katong masih bikin akan gitu. Wow. Jadi anak-anak muda dengar ini sangat penting ini. Jadi yang kayak pastor tadi bilang itu mending sadarlah hari ini, jangan tunggu besok. Ya, mumpung waktunya ada, kesempatannya masih ada gitu kan. Hari ini. Kita nggak tahu Mm. besok Ya, apa lagi, betul, besok betul. apa lagi, ya kan? Jadi selama waktunya masih Mm. dikasih, Ya, gitu kan, masih ada kesempatan buat kita waktu kita dengar respon. respon ya. Respon itu Jangan cuek ya. ya itu yang paling penting. Anak muda semua hampir kebanyakan kayak tadi yang Bung Edi bilang, Iya. "Ah, masih muda, Ah, bikin ah. aja. Bikin saja dulu. Nanti ada waktunya." Ah, Mereka bilang. ah, dulu. Padahal dia sama sekali nggak tahu gitu. Jadi dia kehilangan banyak hal, waktu, tenaga, dia hilang banyak hal. Lost for Duit nothing, apalagi. ya, lost for nothing lah gitu. Jangan sampai pas dia sudah tua, Ya. terus ada bahasa gini, aduh kenapa sih dari dulu Nah, itu yang Iya, iya, salah. banyak yang kayak begitu tuh. Makanya kenapa di gereja kami contoh, maaf Ya. ya ini karena saya ada di sini saya kasih contoh aja. Kenapa di gereja kami banyak anak muda yang kami selalu suka ajak dan ingatkan mereka tanggung jawab mereka tuh di gereja seperti gini sehingga di gereja pun mereka semua difungsikan. Oke. Sehingga waktu mereka pun ada di gereja, kecenderungan mereka tuh lebih banyak dengan komunitas yang positif daripada di Hmm. luar. Iya, Gitu aja. oke sih. Jadi tadi pastor tadi bilang ngajak. Mm-mm. Ngajak itu Ajak. yang memang yang sudah memang di lingkaran situ atau yang dari luar juga boleh? Iya, semua siapapun yang di luar karena ya kan gini, kita berbalik pada konsep awal yang tadi, semua orang berdosa Mm-mm. dan Yesus datang bawa kabar baik bukan untuk orang Kristen siapapun dia. Hmm. Ya, dan terkutip adapun orang Kristen yang tidak benar-benar Kristen, yang cuman KTP doang, Iya. tapi belum ketemu secara pribadi, belum mengenal Yesus sebagai juru selamat. Nah, orang-orang yang dalam tanda kutip yang belum Hmm. mengenali Yesus secara Iya. pribadi ini yang kami ajak. Mm-mm. Biar tujuannya bukan untuk memenuhi gereja, bikin banyak gereja, bikin full gereja, tapi tujuannya satu supaya mereka mengenal bahwa ini loh ada yang namanya Yesus ini. Pribadi supaya waktu mereka kenal Yesus, hidup mereka tuh berubah, pikiran mereka berubah dan waktu hidup mereka berubah sudah pasti. Waktu pikiran mereka berubah, hidup mereka akan berubah, itu pasti akan berdampak untuk mereka punya keseharian hidup. Kalau yang kuliah, yang kerja, rumah tangga pasti diberkati. Mm-mm. Jadi konsepnya seperti itu. Makanya saya bilang tugas gereja ya itu. Mm-mm. Bahwa orang sebanyak mungkin kenal Yesus. Kayak supaya hidupnya diubahkan. Mm. Ya. Walaupun memang faktanya bahwa tidak gampang. Tidak Karena gampang. yang tadi itu yang kita bilang banyak orang yang karena sudah sejak awal berpikir secara tradisi. Wah, udah Iya, saya kan iya. Kristen. Itu udah oke sudah cukup. Padahal belum cukup. Salah dia. Bila sih usah pikir aja lah berdua dalam hati sah. Eh, Cukup.
Padahal Gitu. persekutuan itu penting loh. Persekutuan itu penting. Penting. Kenapa itu penting, Ini, Pastor? oke. Kalau kita ngomong, kenapa bait Allah didirikan? Ya, Jadi kalau bait Allah dulu sebelum ada konsep bait Allah, kan ada yang namanya konsep mesbah, altar. mesbah ya. Jadi Abraham dia pindah ke kota ini, dia bangun mesbah, bangun altar. Diturunkan Ishak, kemudian juga Yakub, semua orang didirikan. Nah, karena belum ada gereja secara permanen. Nah, pas sampai di zamannya Raja Daud, baru itu dikeluarkan. Dan waktu dia doakan itu, Tuhan, oke, kamu bangun, tapi bukan kamu, anakmu Salomo. Dan akhirnya bait Allah dibangun. Kenapa bait Allah dibangun? Itu artinya bahwa Tuhan menginginkan persekutuan, komunitas. Komunitas. Itu paling penting. Orang awam di luar gereja, filosofi Padia, Sapuli dia Sapu lidi. sendiri nggak terlalu kuat. Sedikitnya kuat. Jadi Pukul sakit tuh ketas. jadi pentingnya tuh persekutuan. Persekutuan. Pentingnya itu komunitas. Sehingga dalam komunitas kita bisa belajar banyak hal. Alkitab pun jadi bilang berdua itu lebih baik daripada sendiri. Betul. Artinya persekutuan itu penting. Hai yang kalian yang jomblo, ingat kata pastor, berdua itu sendiri. Berdua itu lebih baik daripada sendiri. Iya, gitu. Jadi buat yang jomblo, laju sudah. Oke, kita masuk ke lebih ke gerejanya Oke, pastor. Kita silakan. lebih mengenal soal apa? GKRI, Gekari. air hidup ya, air hidup Ambon. Jujur pastor, beta agak masih kurang familiar sama Ya. nama gereja ini. Kalau misalnya kayak Betani apa Oke. Pentakosta gitu, beta sering-sering dengar. Tapi kalau GKRI ini beta baru akhir-akhir ini lah bisa dibilang kayak gitu, baru-baru dengar gitu. Oke. Itu asalnya atau sejarahnya tuh sedikit boleh disinggung gitu, Oke. pastor? Iya. GKRI itu Gereja Kasih Karunia Indonesia. Oke. Disingkat GKRI. Itu sinodenya di Jakarta. Pusatnya di Jakarta. Nah, sejarahnya berdirinya itu panjang sekali. Panjang sekali. Saya usah masuk di situ lah. Iya, Simpel-simpel aja. tapi bisa dibilang mungkin asalnya dulu dari YPPI. Mungkin ada yang tahu, teman-teman mungkin yang nonton podcast ini sekarang tahu YPPI. Itu Yayasan Kebenaran Injil. Ya, Iya, pernah dengar ya. Jadi dulu asalnya dari situ juga. Kemudian jadi kita lebih pada Protestan karismatik. Ya, karismatik. Kalau beta teman-teman bilang si pastor gereja tepuk tangan. Iya. Iya betul ya. Mungkin karena di dalamnya semua kita Iya, tepuk tangan tuh. gereja tepuk tangan ya. Iya. Sebenarnya semua kita bertepuk tangan ya. Iya. Karena firman Tuhan juga bilang bertepuk tangan, Bersuka-cita lah, bersorak-sorai gitu ya. Jadi sebenarnya semua gereja bertepuk tangan. Jadi Iya. memang mungkin karena identiknya waktu ibadah kita lebih kayak Iya. gitu. Sebenarnya lebih kepada caranya aja ya, Iya, yang mungkin iya. beda. Tapi intinya adalah di dalamnya bagaimana kita bangun keintiman persekutuan dengan Tuhan. Oke, cara metode boleh beda, tapi tujuannya harus satu. Satu ya, Orang harus betul kenal Yesus. Yesus. Ya. Juru selamat. Ada yang mungkin berdoanya lebih kusuk. Iya. Ini. Tapi ada yang berdoa mungkin lebih wah, Lebih semangat gitu. Tapi Oke. tujuannya satu. Satu. Oke. Nyampe nggak doanya? Iya, betul. Kalau doanya, kalau dia wah gini, tapi hidupnya berdosa, nggak nyampe, cuma sampai plafon. Tapi kalau hidupnya dia benar, sungguh-sungguh takut Tuhan, dia begini aja, udah baru ngomong sekata, malaikat bilang oke, udah, gua bawa jawaban checklist doa ya. gitu. Iya. Gitu. Jadi cara boleh beda, Oke. metode boleh beda, tapi tujuannya harus satu sama. Ya. Tapi balik lagi ke yang tadi itu ya. Iya. Betul. Duh, dalam sekali memang pembahasan kali ini Tribuners. Oke, jadi yang membedakan gereja GKRI ini sama yang lainnya itu gimana? Ya, kan tadi awal saya sempat singgung soal organisasi. Organisasi ya. Gereja itu adalah organisasi. Yang pertama yang membedakan adalah memang secara organisasi, pengaturan di dalam itu pasti beda ya. Iya, pasti. Dari segi pengajaran saya pikir mungkin nggak beda karena kita juga ngomong semua satu, basicnya Alkitab. Ya. Oke. Mungkin lebih kepada penerapan di dalam kita mungkin lebih kita lebih bergerak karena namanya karismatik ya. Karismatik. Itu asal katanya tuh karisma. Nah, karisma itu kalau dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru kita ngomong soal 9 karunia Roh Kudus.
Waduh, saya nggak tahu. Iya, makanya datang sekali Siap, datang siap. sekali. Jadi makanya Mhm. makanya kenapa dibilang karismatik gitu. Mhm. Karisma 9 karunia Roh Kudus, karisma namanya. Oke. Karisma atau karismata. Jadi kami semua gereja yang Iya. namanya karismatik lebih kepada bagaimana penerapan karunia Roh Kudus diterapkan dalam gereja. Jadi bukan cuma orang berdoa, Mhm. datang beribadah, tapi bagaimana mengaplikasikan karunia Roh Kudus dalam hidupnya. Itu ada, kecuali Mhm. nggak tertulis, itu ada ditulis semua Itu ada dalam tertulis satu semua. Korintus ya. Itu semuanya tertulis. Jadi ada sembilan karunia di situ. Sehingga kami yang mungkin bedakan adalah kami lebih intens gimana supaya jemaat mengaktifkan 9 karunia Roh Kudus itu. Sehingga kenapa akhirnya gereja kami dibilang gereja karismatik. Karismatik. Berarti agak mirip-mirip sama rock juga gitu ya, yang Sama satu rock. sebenarnya sama. Mhm. Banyak kok gini kayak tadi yang Bro dibilang Betani, Iya, ada kayak GPDI, iya GPDI iya iya Pentakosta, Pentakosta, GSJA, Sidang Gereja, Jemaat iya Allah, Sidang Jemaat sama Allah. kita semua sama. Sama, Sama. cuman Karena mungkin beda nama aja sama beda beda nama, beda label. ya. Kan saya bilang tadi organisasi kan jadi pasti Iya, beda. organisasi pasti beda Manajemen nama. pasti mungkin bisa beda. Iya, iya. Tapi doktrin dasar di dalam pengajaran sama karena pusatnya Mhm, Alkitab. mhm, mhm. Itu Jadi aja. siapa saja boleh gabung, Pastor? Siapa aja? Siapa aja? Siapa aja? Nggak ada open recruitment gitu? Ini ada. Bukan buat ada kok. Kita Jadi, nggak kenal open recruitment ya. Mungkin cuma tadi bahasanya kelakar. iya, Siapa aja? siapa Ya, aja ya? siapa aja yang memang Mhm, butuh Yesus, mhm. yang ingin kenal Yesus, kami siap membantu dalam tanda kutip datang ke gereja. Datang ke gereja. Kami akan follow up, bantu gimana supaya dia bisa hubungnya, dia punya hidupnya tuh bisa terhubung dengan Tuhan. Oke. Jadi kami nggak kasih garansi bahwa oh di gereja kami kamu Oh bakal iya, ini, iya, tidak iya, iya, tidak iya, tidak iya. tidak itu salah. Iya. Kami hanya bisa membantu menolong orang itu. Mhm, mhm, Di mhm. gereja kami akan sebisa mungkin membantu orang itu biar dia ketemu Yesus secara pribadi, personal, punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Lalu sudah pasti intinya hidupnya akan berubah. Itu aja sih. Jadi yang penting tujuan yang tadi itu ya. Ada keseng, ada satu dua gitu yang bisa dibilang tujuannya tuh kurang tercapai misalnya kayak gini, saya mau buka diri nih, terus saya datang ke gereja, terus tiba-tiba kayak ada yang kurang cocok nih, keluar lagi gitu. Ada gitu. Nah Ada. gini, jadi itu yang tadi yang awal kan saya bilang. Jadi kan semua orang punya pilihan. Ya. Semua orang punya 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 pilihan. Kami bukan dengan gaya kami ya, kami Mm-mm. dengan gayanya Yesus Ya. dalam firman Tuhan. Kami mengajar firman Tuhan, kebenaran yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Kita nggak akan ngomong di luar firman Tuhan. Nah, konteksnya waktu kami sampaikan firman Tuhan, pasti ada yang terima, ada yang nggak terima. Nah, Ya, ya, ada ya, yang nggak ya. terima itu yang nanti kayak Yes. terlalu keras deh, kayak di gini. Saya nggak nyaman ini, mungkin di tempat lain. Tempat lain. Ada yang kayak gitu. Oke. Sering kok, sering, Sering, sering. sering. Tapi tujuan kami apapun yang terjadi, Injil firman Tuhan, kebenaran yang mutlak biblikal Alkitabiah harus disampaikan. Orang terima atau nggak terima urusannya Itu dengan urusan. Tuhan. Ya, Itu aja sih. betul Jadi sih, betul, kalau betul. tadi Bro Edi bilang ada yang nggak tercapai tujuannya, saya bilang ada banyak. Banyak. Ya, karena beda orang, beda konsep. Ada 100 orang dalam gereja, 200 orang dalam gereja, ada 200 cara berpikir. Iya, Dan itu nggak gampang. iya, 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 betul. Tugas kami, kalau kami sampaikan firman Tuhan, nanti yang ini nggak bakalan setuju, yang komunitas ini nggak bakalan setuju, itu nggak bakal tercapai. Iya, iya, iya. Kami akan sampaikan apa yang Mm-mm. ditulis dalam Alkitab, apa yang memang Yesus ngomong, gitu. Kami sampaikan, dia terima atau nggak terima itu tujuan dia. Tapi pengalaman kami lebih banyak yang terima, Lebih banyak. lebih banyak yang terima. Wow, haleluya. Iya, iya, betul. Sekali aja Brady datang gabung-gabung. Boleh lah, siap, Ya. tapi nggak janji. Iya, iya. Jangan janji, jangan janji, jangan Sing janji. boleh janji ya, Iya. betul, betul, betul. Tuhan marah nanti kalau sing ditepati. Jadi kita bilang kita sing mau janji gitu. Iya. Maaf ya pastor. It's okay. It's okay. It's okay. Mungkin, tapi untuk waktu dekat, I don't know. Iya, I iya, don't iya, know. it's okay. Aduh, jadi gitu ya. Sebenarnya saya lagi bingung nih mau tanya apa nih sebenarnya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Gitu. Jadi, tapi untuk di gereja GKRI sendiri anak mudanya banyak, pastor? Sebenarnya gini, sebenarnya kalau ngomong soal banyak itu relatif. Relatif. Buat saya 10.000 banyak.
Mhm. Buat Bro Edi yang penghasilannya 10 juta, 10.000 sedikit, Oh, betul juga. ya kan? Iya, iya betul. Kalau Tapi bisa kita buat main futsal bisa ya, bisa bisa, lah ya. Itu dia. kalau anak mudanya banyak, saya nggak bilang iya, Heeh, saya juga nggak bilang tidak. heeh. Karena satu jiwa buat Tuhan itu berharga. Siap. Eh, maaf, saya nggak terlalu suka ngomong soal angka kalau di Angka. depan orang. Betul, 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 betul. Ya, jadi saya juga nggak bisa bilang banyak atau sedikit. Mhm. Saya mungkin hanya bisa bisa bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan banyak yang bertobat, Banyak yang banyak bertobat. yang kenal Tuhan. Saya bilang gitu aja gitu. Gitu. Karena kalau kita bilang, saya selalu menghindari ngomong soal angka Angka. kalau ngomong soal jiwa gitu. Iya. Kecuali di luar media terbuka kayak gini Iya. atau person to person, Person to saya akan person. ngomong, Oke. oh kita di gereja kayak gini, Iya, sehingga oke. orang juga oh iya mengerti gitu. Hmm. Karena bisa juga orang yang mungkin lagi ngomong, yang lagi nonton podcast ini bisa mau nonjolin anak mudanya banyak. Oh, Mungkin ya, gitu. mungkin ya Iya, gitu. siapa Jadi tahu saya gitu. saya saya selalu menghindari kalau di media saya nggak terlalu suka expose soal Hmm, jumlah. hmm, hmm. Kalau sendiri saya akan ngomong, oh segini, Iya, iya. segini yang Hmm. gitu. Jadi Pastor udah berapa lama jadi Pendeta pendeta? di situ. Pendeta. Oke, gini, sebenarnya gini, kalau saya pribadi dalam gereja saya itu mengenal yang namanya konsep full time dan Full full time. heart. Full heart. Iya, full heart. Hati. Full heart, iya, full Wow. time. Jadi kalau pendeta itu full timer ya, Full timer ya. tapi full heart itu orang yang bukan pendeta tapi mengabdikan dirinya di rumah Tuhan. Wow. Jadi dalam hal ini juga ada orang-orang yang mungkin ada satu bahasa yang lain yang namanya part time. Part-time Tadi kan ya. ada yang full time, ada yang Full-time, ada yang ada part-time. yang part time. Tapi saya nggak terlalu suka bilang soal part time. Mm-mm. Karena faktanya ada orang-orang yang memang dalam tanda kutip sepertinya part time, dia juga kerja di sekuler, Ya. oke. Tapi benar-benar punya hati, punya hidup itu buat melayani Tuhan di gereja. Jadi kayak part time merasa full time. Iya, itu yang saya bilang tadi full heart sebenarnya. Full heart. Oke. Ya. Full heart. Jadi ada juga orang-orang yang memang sepertinya full time tapi nggak full heart. Oke. Ya, 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 ya. Cuman melayani tapi maaf ya, Mm-mm. melayani tapi motivasinya yang lain. Saya nggak tahu apa, saya nggak berani bilang. Saya nggak mau bilang. Mm-mm. Tapi cuman melayani di gereja sepertinya ya gitu ya. Ada sesuatu itu. Kita jujur aja terbuka lihat. Ada juga pendeta yang pada akhirnya terlibat dengan kasus percabulan. Iya kan ada Oke. kayak gitu ya kan. Di Kayak gitu. Kita lihat baca berita ada Ya, kan oke. banyak Ya, ya ya, kan. ya, ya, Di ya, media betul. banyak diekspos gitu kan. Mm-mm. Nah itu tadi yang saya bilang sepertinya full time tapi nggak full heart. Sebaliknya ada orang-orang yang sepertinya part time tapi full heart di Full gereja. heart, Ya. ya. Jadi kalau saya sih pribadi sudah, kalau yang pendeta dari tahun 2014 sampai sekarang. 2014. Tapi saya sudah dari tahun 2005. 2005. Saya yang masih sangat muda, dari tahun 2005 saya sudah ada di gereja, melayani di gereja. Jadi Wow. kalau tanya jadi pendeta, saya udah dari tahun 2014 4 Januari. 14. Oke. 5, 6 ya? Iya, 6 Nah, tahun. heeh. Lumayan juga. 7 tahun lah. 7 tahun, 7 tahun. Sorry Tribuners, saya angka-angka ini agak maklum juga. Matematika saya dulu nilainya jelek. Oke. 6 tahun, 6 tahun mengabdi. Beta boleh nanyain sebenarnya sih. Beta mau nanya cuman agak takut. Nanya aja nggak apa-apa. Nanya enggak apa-apa ya. Pendeta digaji atau tidak? Sebenarnya gini, kita kenal itu bukan konsep digaji. Tapi kalau misalnya nggak mau dijawab juga nggak apa-apa sih, Ya, Pastor. nggak, Mm. it's okay. Biar semua orang Iya. juga tahu. Sebenarnya kalau bahasa umumnya itu digaji. Digaji, Ya, tapi ya. di gereja itu kami dibilang lebih kepada kesejahteraan. Kesejahteraan. Tunjangan kesejahteraan. Jadi itu diperhatikan karena bagaimanapun kami kan juga bekerja. Siap, Contoh nih, kita mau kunjungan jemaat di sana di sini, kita butuh ongkos bensin dong, pasti. ya kan? Heeh, Makan dong, pasti. baju dong. Iya. Kita juga punya istri di rumah yang kita mau Iya, yang kita tinggalin iya, kalau iya, kita iya, pelayanan iya. kan. Jadi Betul, kita betul, lebih betul. kepada apa namanya, ya tunjangan kesejahteraan lah. Mungkin bahasanya ya secara umum gaji oke. Oke. Jadi mau dibilang gaji pun oke, Mm-mm. dibilang tunjangan kesejahteraan pun oke, allowance pun oke, nggak masalah kok itu. Gitu. Jadi yang pasti ada. Ada, itu Ya. ada. Gitu. Sebenarnya kita takut sebenarnya nanya ini. Yang Sebenarnya takutnya agak kalau tanya jumlahnya itu jangan Iya, ditanya. tanya jumlahnya.
Takutnya saya juga nggak, pasti kalau ditanya jumlahnya saya nggak bakal mau bilang karena Bilang, takutnya nanti diminta. betul, 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 betul. Eh, Saking banyaknya gitu. eh, Oke, tadi kita udah di kode sisa sekitar 10 menit ya, Pak Rio ya. Oke, jadi sebenarnya kita lagi bingung nih mau tanya apa lagi Siapa? nih. Kita masih masih seputar Mm-mm. Natal, Oh iya Natal, apa betul. di Ambon. Tadi sorry ya Tribun agak melenceng sedikit dari Natal, tapi ya sebenarnya semua nyambung sih ya Nyambung Pastor sih ya. sebenarnya. Mm-mm. Ini tadi sebenarnya kita mau tanya soal soal kita bicara soal gaji soal ini tapi Iya, beta nih masih apa soal yang bisa dibilang yang perpuluhan soal perpuluhan iya, itu gimana sih metodenya sampai atau ceritanya sampai ada kata perpuluhan yang tadi sih iya, Pastor, padahal kan bisa per 20-an per 30-an gitu, kenapa harus per puluhan iya, kayak gitu. persepuluhan. Memang eh kita harus tahu ya bahwa memang persepuluhan itu konsep awalnya Tuhan sendiri yang tentuin. Mm-mm. Kalau kita apa namanya kita baca di kitab Imamat, Mm-mm. ya kan, itu bahkan jauh sebelum itu diatur ya, oleh Musa. Hamba Tuhan lihat Musa itu sudah diterapkan oleh Abraham, Ya. Ishak, Yakub malah Mm-mm. bilang, Tuhan, kalau Tuhan pelihara saya, jaga saya sepanjang perjalanan saya akan kasih sepersepuluh. Gitu. Oke, Dan oh dari situ ya. ya, jadi dari sejak awal. Memang ya konsep persepuluhan sebenarnya ini lebih agak-agak sensitif sebenarnya Siap. kita ngomong. Kalau tadi bilang kenapa nggak per 20-an, kenapa Hmm. nggak per 30-an? Mau kasih per 110-an pun namanya tetap persepuluhan. Oke, ya. Oke, karena Eh, yang paling penting itu bukan nominalnya, iya. tapi presentasinya. 10% nggak yang paling penting. Karena Oke. gini loh, penghasilan saya 100.000, Iya. penghasilan Bro Edi 1 juta. Iya. Saya kasihnya 10.000 karena saya dapatnya kan 100 100.000 ribu. Kecil itu persen. Yang di hadapan Tuhan yang paling penting itu presentasinya, persentase, bukan nominalnya. bukan nominal. Jadi kalaupun saya mau kasih 20% dari gaji saya, tetap namanya persepuluhan. Mhm. Yang lebih dari 10% itu nggak bisa dibilang, saya kaya. Sehingga yang punya banyak pun nggak bisa sombong di hadapan Tuhan. Oke. Yang kasih sedikit pun dia nggak kecil hati karena tetap sepersepuluh. Karena Saya ya kasih 10 10 ribu, ya. Brady Mm-mm. kasih 100.000. Mm-mm. Di hadapan Tuhan No matter sama. berapa Di nominalnya yang hadapan Tuhan penting sama persepuluhan. sepersepuluh. Sama sepersepuluh. Memang Tuhan luar Jadi biasa ya, itu. jadi yang punya banyak pun dia kasih, dia nggak bisa sombong. Ya, Yang kecil, yang kayak saya yang 10.000 itu dikasih, itu bagiannya Tuhan, saya nggak perlu kecil hati karena di mm-mm. hadapan Tuhan persentase yang paling penting 10% nggak, 10% ya. bukan nominalnya. Bukan Anda nominalnya punya itu. pun 1 M, 1 M. Anda berarti nggak kasih 100 juta. Iya, iya, iya. Dengan saya kasih 10 ribu sama Sama. 10-nya, 10% sama. Ya, Jadi betul. nggak perlu malu, dikasih aja gitu. Ah, Kan bagiannya Tuhan. Sehingga oke. nah mungkin seperti begitu. Dibawa ke Hmm. rumah Tuhan ya. Ya, 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 Karena ya, kita bilang ya. dibawa ke rumah Tuhan. Oke, jadi itu bagian kayak apa? Memberikan sesuatu lah gitu lah kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bukan, sebenarnya kalau lebih tepatnya itu bukan persembahan. Kalau Bukan persembahan kan persembahannya, punya kita dikasih. dikasih. Tapi itu punya Tuhan, kita hanya mengembalikan Oke. persepuluhan. Jadi Hmm, Tuhan hanya minta 10%, nah 90-nya itu milik ketong. kita. Wow. Iya Dia, betul. dia tuh seperti kayak gini bro, dia seperti bibit itu ditabur. Jadi saya kan tuai ini, petani itu kalau dia tuai, dia nggak mungkin habisin semuanya. Iya. Dia pasti simpan sekian sebagai bibit. Iya Sama betul betul betul. seperti gitu aja. Oke, sip. Itu sebenarnya pertanyaan pribadi sih. Kayak gitu. Oke, karena waktu kita udah sedikit mepet udah di kode-kode tadi. Jadi Saja. mungkin Terima kasih. belum Pastor. Oh gitu. Jadi mungkin ada apa kata-kata bukan terakhir ya. Dia kayaknya Closing tadi kayaknya SK statement. itu ya. Closing statement buat anak-anak muda di luar sana, buat anak-anak muda Tribuners, supaya bagaimana harusnya kita anak muda tuh memaknai Natal tuh kayak Oke. bagaimana sih? Siap, puji Tuhan. Siap. Ini sebenarnya momen yang paling saya tunggu. Sebenarnya bukan karena saya keluar di media, Iya. bukannya.
Tapi ini momen yang paling tepat untuk membagikan buat banyak orang. Orang harus tahu bahwa Natal itu kan kita bilang gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau nggak mau binasa, terima Yesus aja. Gitu. Oh gitu, Itu iya, yang paling iya, penting. iya. Jadi untuk semua Tribuners di luar sana, ya anak muda saya bilang, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus mengasihi semua kita. Jangan sia-siakan masa muda kita untuk hal-hal yang nggak penting. Oke, kalau kamu ketemu dengan Tuhan hari ini, puji Tuhan. Yang paling penting adalah tempatmu udah ada jaminannya. Kalau hari ini Tuhan Oke. panggil pulang ya, itu yang paling penting. Jadi satu aja, Tuhan Yesus mengasihi semua kita. Oke, jangan sia-siakan masa muda kita untuk hal-hal yang gak berguna. Kita masuk ke momen Natal dengan cara yang benar. Ingat, kita sambut juru selamat. Yesus sudah lahir loh. Kita nggak perlu tunggu dia lahir. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita masuk dalam momen ini, kita memaknai, kita mengambil momentum ini sebagai cara, sebagai momentum, momen bagi kita untuk bagaimana kita berdamai dengan sesama, berdamai juga dengan Tuhan. Itu aja paling dari saya. Haleluya. Jadi gitu, mengutip dari kata-katanya pastor, jadi wahai anak muda, mending sekarang kayak gitu. Jadi ya, ayolah. Sebenarnya hidup itu gampang saja sih, menurut apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan, diajarkan yang kita percaya itu benar. Cuman ada dua hal yang beta terapkan dalam itu penghidup pastor. Jadi eh, jauhi larangannya dan buat perintahnya. Itu Ikuti saja sih cukup. kehendaknya. Ikuti kehendaknya. Kayak gitu. Saya sudah cukup sih. Oke, terima kasih Pastor Siap, atas waktunya. siap. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi Amin, sehat-sehat di selalu. Tribun Ketemu Ambon. lagi. Oke. Oke, Tribuners, sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya dan Yes. program-program menarik dari Yes. tribunambon.com. Selamat sore dan amato. Dadah.